Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Irawan Haryadi. Anda saat ini sedang mendengarkan podcast Slow. Anda bisa melihat podcast ini dan mengaksesnya di website saya slow.my.id. Silakan, selamat mendengarkan podcast ini. Kita masuk ke episode kedua dari podcast saya, podcast Slow. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi mengenai inti dari ajaran Slow. Ajaran yang saya bawakan untuk disebarkan kepada teman-teman. Apa itu ajaran Slow? Akan kita bahas. Sebelumnya saya ingin mengupdate kondisi saya yang terbaru. Sebagaimana Anda ketahui, saya adalah seorang programmer yang saat ini sedang menderita penyakit tumor otak. Dan saya berencana akan melakukan operasi untuk mengangkat tumor otak di kepala saya ini. Kemarin, tanggal 14 Desember 2023, alhamdulillah saya sudah melakukan kunjungan kontrol ke 4 orang dokter spesialis di Rumah Sakit RS PON Pusat Otak Nasional di Jakarta. Saya melakukan pemeriksaan ke dokter jantung, dokter paru-paru, dokter penyakit dalam, dan dokter yang terakhir adalah dokter anestesi. Alhamdulillah, keempat dokter itu meng-ACC dan mengizinkan saya untuk menjalani operasi pengangkatan tumor di bagian belakang kepala saya ini. Saya seorang programmer. Kejadian tumor yang sangat mendadak ini, yang kurang dari 2 bulan yang lalu, menyebabkan banyak hal yang sangat menguji saya. Banyak hal yang menjadi ujian saya karena tumor ini mengakibatkan banyak keterbatasan fisik saya. Gerakan saya menjadi slow, menjadi pelan, walaupun pikiran saya masih cepat. Kemudian mata saya menjadi sedikit rabun, jalan saya menjadi agak susah. Tapi saya mencoba menerima semua itu dengan ikhlas, sabar, dan tawakal. Dan justru dari penyakit inilah saya mendapatkan sesuatu yang boleh dibilang sangat berarti, yang baru saya temuin belakangan ini setelah 41 tahun saya hidup. Sesuatu yang disebut dengan prinsip hidup slow. Ya, karena penyakit ini secara tidak langsung dan tidak sengaja ya saya menjadi slow. Tapi dari situ saya akhirnya menemukan sesuatu yang sangat berharga. Sebuah prinsip bahwa slow itu tidak terlalu buruk. Slow itu tidak jelek. Slow, apa itu slow? Slow berarti pelan, ya. Tapi bukan berarti lelet. Bukan berarti lambat. Slow hanya tidak terburu-buru. Tidak memaksakan nafsu kita, tidak memaksakan kehendak kita agar semua berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, tidak. Slow adalah membiarkan, tapi kita tetap bergerak. Slow adalah sebuah prinsip bahwa kita tidak perlu terburu-buru, dan slow adalah sebuah keutamaan bahwa kita harus merasakan apa yang lewat di depan kita dengan seksama.
Jadi saya ulangi, slow adalah sebuah prinsip hidup yang tidak terburu-buru, tapi tidak berarti lambat, tidak berarti lelet. Slow adalah efektif dan efisien. Slow adalah efektif dalam perkataan dan perbuatan. Tidak ada yang sia-sia dari situ. Dan slow adalah efisien dalam bertindak. Ini mungkin sesuatu yang aneh ya bagi Anda, karena prinsip hidup slow ini memang mungkin saya duga akan menjadi sesuatu yang aneh bagi orang-orang kebanyakan. Ya nggak apa-apa, dari sejak kecil saya selalu banyak orang yang bilang saya ini aneh. Kenapa aneh slow? Karena sebagian besar orang sekarang tidak suka yang namanya pelan. Apalagi di era digital sekarang ini, di era big data, di era artificial intelligence. Semuanya harus serba cepat. Anda lihat TikTok, Anda hanya punya waktu sekitar 5 detik untuk menarik traksi dari pelanggan. Anda lihat betapa cepat konten-konten YouTube bermunculan. Semua orang ingin secepat mungkin menguasai semuanya. Tapi slow bukan itu. Tidak perlu banyaknya konten TikTok yang ada slide setiap hari. Buat apa konten sebanyak itu lewat di depan mata Anda? Tidak. Slow tidak perlu banyak. Slow yang penting sedikit namun bermakna. Sedikit tapi bermakna jauh lebih baik daripada banyak namun tanpa arti. Itulah slow. Banyak yang akan saya sharing mengenai slow, mengenai prinsip hidup ini. Kita akan mengulasnya satu persatu. Kita akan membuat pelatihan, tutorial mengenai prinsip hidup slow ini. Jika Anda berminat, Anda bisa ikut. Pada intinya, banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan slow ini. Seperti digital balance yang juga saya buat, yaitu gerakan untuk menyeimbangkan kehidupan digital dengan kehidupan manusia. Saat ini kita selalu hektik dengan gelombang elektromagnetik, pancaran frekuensi dari BTS yang masuk ke dalam otak kita melalui HP Anda. Anda bayangkan kita sudah masuk ke era 5G sekarang dengan kecepatan transfer data 2,9 GB per second. Nantinya Anda bayangkan sekali banyak banget informasi yang masuk ke dalam otak kita, ke dalam otak Anda. Apakah Anda bisa menerima semua itu? Nggak usah nanti, sekarang saja. Apakah Anda bisa mengingat konten TikTok yang Anda nonton? Apakah Anda masih bisa mengingat 10 slide konten yang Anda slide belakangan, Anda runut ke belakang? Enggak. Tidak. Manusia sekarang diarahkan untuk short term memory, untuk berpikir dalam jangka yang sangat pendek, terburu-buru, mengejar sesuatu, mengejar atraksi, ingin konten yang segera meledak. Makanya TikTok hanya memberi waktu Anda 5 detik. Tapi apakah 5 detik itu berarti? Apakah Anda masih bisa mengingat beberapa konten slide video yang sebelumnya? 5 slide video ke belakang? 10 slide video ke belakang? Tidak. Jarang sekali orang yang bisa melihat. Semua di slide dan artinya tanpa arti. Itu kan yang ada di TikTok. Tapi slow tidak begitu. Kita di slow mencoba memberikan arti terhadap apa yang lewat di depan mata kita. Saya mau menceritakan sedikit
mengenai arti ya dalam slow. Kenapa hal-hal yang lewat di depan mata kita harus memberikan arti? Sewaktu saya di awal-awal terkena penyakit tumor otak ini, karena saya menjadi slow, saya menjadi lebih sensitif. Waktu berjalan lebih lambat, saya sudah bilang kepada Anda. Kalau Anda mengalami sesuatu hal, kejadian 5 detik, maka bagi saya kejadian itu seperti 10 detik. Jika Anda memiliki waktu marah sekitar 10 detik, maka waktu saya untuk marah itu sebenarnya 20 detik. Artinya, saya punya lebih banyak waktu untuk menimbang-nimbang. Akibatnya apa? Orang yang slow jika marah cenderung lebih bijak, karena waktunya lebih banyak untuk berpikir. Dan itu juga berarti ketika kita sedang merasakan sesuatu, ketika kita sedang makan, ketika saya sedang dalam keadaan slow, kalau ketika kita dalam keadaan slow, makanan yang masuk ke mulut kita itu lebih sensitif terasanya. Saya merasakan ketika ada suapan nasi, suapan lauk, rasanya nikmat sekali kemarin, jauh lebih nikmat daripada makanan yang sebelum saya rasakan, sebelum saya terkena penyakit ini. Sebelum saya slow, Anda bayangin, saya makan katakanlah restoran seafood kemarin, saya gigit ikan bakar, saya gigit kerang, dan apa rasanya? Saya sering makan di restoran seafood itu berkali-kali di Jakarta, tapi semua lewat begitu saja. Ya, saya hanya sekedar enak, kenyang, that's all. Tapi ketika saya slow, lidah saya, perasaan saya lebih sensitif. Saya benar-benar merasakan rasanya makanan itu masuk ke mulut saya. Saya kunyah perlahan-lahan, cita rasanya bagaimana, dan di situ saya ngerasa inilah slow. Saya benar-benar jadi lebih sensitif. Makanan yang biasa saya nikmati menurut saya jadi nikmat banget. Karena waktu juga berjalan lebih lambat. Setelah saya makan malam waktu itu dengan istri saya, kita berjalan-jalan di Jakarta. Anda tahu apa yang terjadi karena waktu berjalan lebih lambat. Waktu saat itu sudah jam 1 malam. Tapi saya merasakannya itu seperti jam 9. Seperti merasa jam 9 malam. Loh, kenapa? Karena saya nggak tahu waktu sudah berjalan begitu cepat. Bagi saya itu lambat sekali. Anda tahu, saya merasa menjalani waktu itu karena lambat, saya sangat bersyukur. Dan ketika jalan-jalan saya melihat hujan menetes, hujan jatuh di daerah Sudirman, Jakarta. Tetesan hujan itu seperti gerakan lambat. Saya seperti mendengar tetesan hujan detik demi detik dengan seksama. Tes, tes, tes. Terus saya lihat butiran air itu seperti gerakan lambat loh. Anda bayangin bagaimana rasanya? Ya, indah sekali bisa melihat hujan. Saya sering melihat hujan di mana-mana, bahkan di Jalan Sudirman, Jakarta, malam hari, tapi tidak pernah seindah itu ketika saya sedang slow. Rasanya seperti slow motion semuanya. Tetesan hujan benar-benar saya lihat, saya nikmati jatuh ke bumi. Saya lihat jatuh ke tubuh saya, membasahi tubuh saya. Rasanya begitu sensitif dan indah sekali tetesan hujan malam itu, dan suara rintik-rintiknya terdengar seperti musik. Lebih lambat daripada biasanya. Tes seperti itu. Itulah keindahan, mungkin keindahan slow dari penyakit tumor otak ini ya.
Saya tidak berharap saya tidak mau sembuh, enggak, tidak begitu. Saya tetap berharap ingin dioperasi dan kemudian sembuh, tapi insya Allah saya akan mempertahankan keindahan slow ini. Karena bagi saya itu indah sekali. Jadi itulah yang saya ingin share kepada teman-teman. Nah, kedepannya nanti kita akan lebih membahas apa itu slow, bagaimana kita menyikapi hidup dalam slow, bagaimana kita bergaul secara slow, bagaimana kita bekerja secara slow, bagaimana kita berdagang, trading, berbisnis secara slow. Percayalah teman-teman, slow itu nikmat, slow itu indah. Slow bukan berarti lamban, bukan berarti lelet. Bukan. Slow itu tidak terburu-buru, tapi semua dinikmati. Semuanya bermakna. Kita tidak perlu terburu-buru, karena kita bukan TikTok. Kita adalah manusia. Kita harus menikmati setiap momen yang lewat di depan kita. Momen yang lewat di depan kita haruslah berharga. Slow, sekali lagi, bukan lamban, tetapi dia sangat efektif dan efisien. Efektif dalam perkataan, efektif dalam perbuatan, efektif dalam pemikiran. Tidak ada perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Itulah slow. Kita akan lanjut lagi materi mengenai inti ajaran slow ini lain kali. Dan saya berterima kasih atas waktunya teman-teman mendengarkan saya. Dan saya juga sekali lagi mohon doanya. Beberapa hari lagi mungkin saya akan segera menjalani operasi pengangkatan tumor saya di belakang kepala ini. Saya minta juga kawan-kawan sekalian men-share podcast ini dan men-share webnya juga, slow.my.id. Silakan dilihat websitenya juga. Silakan di-subscribe juga YouTube-nya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.